Selanjutnya kajian mantuk. Apa mantuk itu? Mantuk itu adalah mana tokoh. Nah ini, jadi mantuk itu, nih ya. Jadi mantuk adalah mantuk itu mana tokoh sesuatu yang diucapkan. Secara istilah apa yang ditujukan oleh lafaz sesuai dengan yang diucapkan. Contohnya, wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Apa yang mantuk dari ayat ini? Ya Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ini mantuknya. Apa yang diucapkan oleh tag ini? Apa yang diucapkan oleh tag ini? Ya kehalalan jual beli, keharaman riba, itu mantuk. Selanjutnya, macam-macam mantuk. Mantuk itu ada mantuk nas, ada mantuk zahir. Kalau mantuk nas itu tak mungkin dipalingkan, ya. Ini tidak mungkin dipalingkan kepada arti selain arti harfiahnya. Itu namanya mantuk nas. Fasyamu thalathati ayyam, misalkan. Maka hendaklah berpuasa 3 hari. Tidak boleh dimaknai 2 hari, 1 hari, tidak boleh. Karena itu namanya mantuk nas. Tidak mungkin terjadi takwil, tak mungkin. Kalau mantuk zahir itu mungkin terjadi takwil. Contoh, memungkinkan dipalingkan kepada arti lain. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit yang kami bangun dengan tangan. Nah, itu kan kata aidin ini bisa ditakwil kemana-mana. Masa Tuhan punya tangan, ya Allah. Kan di mana di dalam aqidatul awamnya itu, fallahu mawjudun qadimul baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu berbeda dari makhluk secara mutlak. Namanya berbeda dari makhluk secara mutlak, ya Allah tak punya tangan, kan begitu. Berarti tangan di sini harus dimaknai dengan makna lain. Dan langit yang kami bangun dengan kekuasaan kami, maksudnya dimaknai aidun, maknanya tangan kekuasaan, ya. Kekuasaan itu. Seperti ada kata-kata ja'a rajulun ja'a asadun ilal fasli. Datang singa ke kelas. Itu tak bisa dimaknai secara zahir, ya. Ya. Ia harus bisa, dia bisa dimaknai dua sebenarnya, bisa dimaknai dua. Bisa dimaknai ya memang singa masuk kelas, mungkin kesasar dari dari hutan, ada. Tapi makna yang paling unggul adalah dia harus takwil. Maknanya adalah rajulun suja. Datang seorang laki-laki pemberani, kan gitu. Selanjutnya macam-macam mantuk zahir. Ini ada dalalah ima. Dalalah ima. Dalalah ima itu artinya nih apa? Isyarah. Dalalah ima itu penunjukan, ya, penunjukan. Contoh an Jabir bin Abdullah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Ini barang siapa yang menghidupkan atau mengolah tanah yang sudah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, ini kan bahasa ada tanah yang menjadi bangkai, gitu. Berarti di sini dimaknai tanah yang tak produktif, gitu maksudnya, tidak bertuan, gitu maksudnya. Ada dalalah isar wasainal insana billadhi yahmal ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ada dalalah isarah itu artinya bahwa di situ terjadi kesulitan yang parah. Kalau sudah terjadi kesini gak enak, kesini gak enak, berarti sangat sulit, gitu maksudnya isarahnya. Seperti fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalalah isarahnya adalah bahwa ya harus ada sekolahan, kan gitu. Karena disuruh bertanya kepada orang yang tahu kalau tidak tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa harus ada sekolahan. Karena sekolahan itu tempatnya orang-orang yang tahu. Ada adalah iktida. Dari iktida ini contohnya innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku tersalah, lupa dan keterpaksaan. Maksudnya mengangkat apa ini? Harus ada takwil. Maksudnya dosa. Dosa dari kesalahan, dari kelupaan, dan dari dia dipaksa. Ini harus ada kata-kata dzunub ini. Innallaha tajawaza dzunuba an ummati minal khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Atau innallaha tajawaza an ummati dzunubal khata'
wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Atau dalam ayat yang lain, hurrimat alaikum ummahatukum. Di situ harus ada iqtidha, kata yang diselipkan di antara alaikum dan ummahatukum. Apa di situ? Ya ini nikah. Karena kalau kemudian dimaknai secara begitu, maka maknanya tidak bisa dicerna. Diharamkan bagimu ibumu. Kok ibu haram? Apa maksudnya? Diharamkan bagimu bangkai. Kok haram bangkai? Melihat masa haram. Itu yang haram adalah melihat. Kalau bangkai. Memakan. Itu kalau ibu, itu diharamkan menikahi. Selanjutnya, mafhum. Mafhum itu adalah sesuatu pemahaman. Artinya, pengertian satu lafaz bukan arti harfiah dari yang diucapkan. Nah, jadi makna yang di luar itu. Contoh, fala taqul lahuma uffin. Maka jangan kamu berkata kepada kedua orang tuamu kata-kata ah. Ini haram hukumnya ini, tidak boleh. Mengatakan ah saja tidak boleh kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu membentaknya. Berarti di sini bagaimana kalau memukul? Ayo. Hukumnya memukul orang tua bagaimana? Ya haram juga. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi memukul. Nah, apalagi memukul itu makna yang diambil dari pemahaman ayat ini. Itu mafhum namanya. Ya, itu namanya mafhum muwafaqah. Karena sesuai dengan bunyi ayat ini, ya ini menyakiti kan gitu. Nah, ini macam-macam mafhum itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Muwafaqah itu artinya selaras dengan tuntutan nas. Kalau mukhalafah itu pemahaman yang terbalik dari tuntutan nas. Muwafaqah itu ada dua, ada fahwal khitab, ada lahnul khitab. Kalau sama hukumnya antara pemahaman itu dengan isi nas, namanya lahnul khitab. Kalau lebih-lebih, artinya lebih parah dari hukumnya nas, namanya fahwal khitab. Tadi ayat wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan ah kepada kedua orang tua. Bagaimana kalau kemudian tidak mengatakan tapi langsung memukul? Pahetokop misalkan orang tuanya. Apakah haram juga? Ya haram, itu namanya fahwal khitab. Ya, fahwal khitab karena hukum yang ada pada pemahaman itu lebih parah daripada hukum yang ada di nasnya, yakni yang ada di mantuknya. Kalau ahlul khitab itu sama. Contoh, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, dia pada hakikatnya telah memasukkan api neraka di dalam perut-perut mereka. Bagaimana kalau tidak memakan? Dibuang misalkan. Ya sama saja. Itu namanya lahnul khitab. Tidak dimakan, Pak. Memang bukan makanan, uang kok dibelikan mobil misalkan. Ya sama saja. Memakan itu berarti kan menghabiskan. Membelikan barang lain juga menghabiskan. Apalagi membuang, kan sama-sama menghabiskan. Karena sama-sama menghabiskan, berarti itu namanya lahnul khitab. Pemahaman antara yang dipahami dengan isi nas, kalau sama itu namanya lahnul khitab, kualitas hukumnya. Selanjutnya adalah mafhum mukhalafah. Ini pemahaman keterbalikan. Contoh mafhum sifat. Ini. Fissa imati zakatun. Pada binatang yang digembalakan ada zakatnya. Pertanyaannya, kalau nggak digembalakan, ya tidak ada zakatnya. Gitu. Ya. Kalau tidak digembalakan, tidak ada zakat. Itu namanya kan pemahaman terbalik. Pemahaman terbalik. Kan gitu.
Baik, saya lanjut ya. Ini ya. Jadi mafhum sifat tadi. Jadi mafhum sifat di 40 menit sudah selesai ya. Ini saya lanjutkan lagi. Mafhum sifat seperti tadi itu. Jadi mafhum khalafah ya. Mafhum khalafah karena sifat. Mafhum khalafah karena sifat. Nah, jadi sifat itu mafhum sifat bisa diambil mafhum khalafahnya. Bisa imati zakatun, pada binatang yang digembalakan ada zakatnya. Itu. Mafhum syarat contohnya ini ya yang bukan ayat Quran misalkan ja'a Zaidun ingkana inja Bakrun misalkan. Ja'a Zaidun inja apa? Akram Bakron inja Zaidun. Aku akan menghormati Bakar kalau Zaid datang. Kalau saya tidak datang, dia tidak dihormati. Kan begitu maksud apa ya? Mafhum goyah contohnya wa'ti muslima ilal lail. Dalam ayat puasa itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Coba ayat sebelumnya. Kan terlihat tentang puasa itu. Sempurnakanlah puasamu itu kan ya. Sampai jelas antara benang merah dan sampai malam kan gitu maksudnya itu. Artinya mulai dari siang, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Atau dalam ayat yang lain atau apa ya menggunakan contoh sudah ya. Contohnya hatta goya. Akramtu Zaidan atau hatta ummaha misalkan. Aku memuliakan Zaid sampai ibunya. Matikan nih habis ini ya. Babnya. Ada mafhum hasar. Mafhum hasar itu artinya membatasi ya. Contohnya iya karena buduk wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu Muhammad kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau bukan kepadamu ya madur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Kalau bukan Muhammad, nah ini bukan utusan Allah katanya. Ini menurut pelaku. Karena tidak semuanya itu belum tentu yang bukan Muhammad bukan utusan Allah, kan utusan Allah kan banyak kan gitu. Mafhum adat kan gitu. Bilangan. Adat ini bilangan maksudnya. Ya. Apakah? Nah, ini ada mafhum kitab sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini mafhum asal sudah ini bekerja dengan mafhum ini ya. Ini termasuk ini warba ibukumul lati fi wujudikum min nisakum tidak khaltum bihin. Nih. Ini keterangan ini ya. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra ta'kulu minhu lahman tariya. Wa ma yu'minu billahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma yasabu inda rabbihi la yuhlikatu. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan di produksi yang saya buat ya. Terima kasih. Semoga ada manfaat dan barokah. Agak panjang ini ya, hampir 1 jam. Tadi ada jeda karena memang 40 menit hanya Zoom ini. Warahmatullahi wabarakatuh.